Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan konstruksi ayat ya. Misalnya begini, Anda jangan langsung menyalahkan Nabi Adam. Saya ini sering kampanye untuk membela Nabi Adam. Karena banyak kiai yang cerita Nabi Adam itu salah melulu. Nanti kan kita di surga kan nggak perlu ngajukan kredit, nggak perlu punya istri cantik yang minta ke mall. Karena kelebihannya bidadari itu cantik, nggak minta belanja. Sudah gitu di madu juga nggak protes. Tapi kalau di dunia itu sudah minta belanja di madu protes. Jadi, tapi kenapa Nabi Adam akhirnya keluar dari surga dan kita menyalahkan hanya demi kepentingan supaya tadi punya istri cantik, tidak minta uang apa? Belanja dan boleh dipoligami mau maksudnya. Di konstruksi ayat itu tidak ditampakkan, tapi semua ahli tafsir tahu. Misalnya fadallahuma bihurur. Setan menipu Adam dan Hawa dengan curang. Hurur itu nipu. Jadi kalau ngaji nipu itu mulai dulu itu ya gurunya setan itu. Jadi Nabi Adam itu di surga dengan penuh limpahan anugerah. Buah apa saja ada, makanan apa saja ada, enggak bayar. Tempat mewah leg juga enggak bayar. Kalau Anda di hotel leg sedikit aja bayarnya minta ampun. Akhirnya setan itu pura-pura nangis terseduh-seduh. Akhirnya Nabi Adam menghampiri. Kenapa kamu nangis? Saya ini iba sama kamu, kasihan. Nikmat yang begini nikmat, pada akhirnya Anda ini mati. Karena Anda manusia, pasti mati. Kasihan sudah senikmat ini kemudian Anda mati. Pura-pura nangis, jadi lama ya nangis, acting itu. Akhirnya Nabi Adam tanya, lalu solusinya gimana? Terus setan tinggal numpangi. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yafla. Kamu mau tak kasih vitamin, makan pohon khuldi. Nanti kalau kamu makan itu terus abadi. Jadi terus setan, Nabi Adam mulai ragu ya, tapi Allah melarang saya makan pohon khuldi itu, syajaratul khuldi itu. Kamu tidak usah cari tafsirnya, itu anggur, apa ketela, apa duren, itu namanya orang kurang penggawean itu. Itu gak penting. Ketika Allah tidak menjelaskan detail itu berarti detailnya itu tidak penting. Kamu sok penting nyari itu apa itu. Allah saja tidak menjelaskan, kok kamu yang manusia mau menjelaskan. Akhirnya Nabi Adam tanya, apa betul Allah itu melarang saya makan itu? Terus Allah cerita, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Terus setan itu cerita, demi Allah saya tahu info terbaru bahwa sekarang nggak apa-apa. Jadi hukum terbaru itu. Singkat cerita Nabi Adam makan. Ketika makan, berarti setan salah karena menipu Nabi Adam, Adam salah karena makan pohon khuldi tadi. Apa yang terjadi? Allah manggil Nabi Adam. Adam, kenapa kamu makan itu? Bukankah pohon-pohon yang lain, buah-buah yang lain itu cukup? Kenapa kamu makan yang saya larang itu? Terus jawab Nabi Adam ini yang unik, yang kita harus bela Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Demi kehormatanmu ya Allah, ketika engkau disebut oleh setan, saya tidak pernah mengira ada orang berani mencatut nama engkau kemudian dia bohong. Loh, ini contohnya Pak Fajar ini. Sama temannya yang paling sering bohong itu dia nggak percaya, tapi meskipun sering bohong kalau dipanggil Pak Rektor, ngecek ulang apa enggak? Kalau kalimatnya dipanggil Pak Rektor, pasti nggak ngecek ulang. Meskipun teman yang sering bohong pasti langsung nyari Pak Rektor. Saya misalnya sebagai murid Mbah Maimun, punya teman yang sering bohong sekalipun terus bilang Gus dipanggil Mbah Maimun, pastilah langsung ke sana karena disebut nama itu orang sudah tidak berpikir jelimet. Ketika engkau disebut ya Allah, saya tidak pernah ngira ada orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong. Sehingga Allah itu haru sama Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu diusir. Ini meneruskan ayat yang dibaca Mas Majid tadi. Diusir tapi disangoni. Dam, secara prosedur hukum kamu harus saya usir karena kamu melanggar. Tapi tak sangoni, lucu kan? Tak sangoni. Kamu baca ini ya. jadi unik. Makanya ayatnya fatalaqqa Adamu mir Rabbi. Bukan kreasinya Nabi Adam. Kalimat itu bukan kreasi Nabi Adam, tapi hadiah sama Allah. Ini kamu secara laturan tak usir, tapi tak sangoni, ini dibaca nanti. Tapi Nabi Iblis tidak disangoni. Karena memang dia penipu betul. Sudah gitu akting pura-pura nangis, pura-pura ini itu. Jadi benar-benar penipu ulung. Makanya sekarang pun kalau penipu itu memang harus sopan, harus nangis. Itu cara untuk itu. Karena sanatnya penipuan memang begitu, sanat awalnya memang begitu.
Pura-pura nangis terus pura-pura itu. Jadi itu memang cara paling efektif untuk apa? Nipu. Ada sanadnya. Nah, lalu kenapa ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah? Ini terakhir terus nanti Mas Masdi ngendikan terus doai sekalian. Perintah Sohibul Bait, bukan permintaan, perintah. Perintah itu bukan berarti tidak sopan. Memang bahasa Indonesia itu gitu. Permohonan itu mesti diabaikan. Kalau perintah itu agak tegas. Bukan masalah. Jadi begini. Saya ulang lagi konstruksi ya, konstruksi ayat fadallahuma bihurur. Kenapa mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah? Itu unik. Kalau kita baca hadis, ada orang itu pendosa, salahnya sudah minta ampun. Sama Allah dipanggil. Ini hadis musnad, riwayat Musnad Ahmad dan banyak riwayat yang lain. Dipanggil, "Fulan, kamu ke sini. Kamu lihat itu apa?" "Bok, Gusti." "Berapa?" 99. Per bok itu maddul basor. Sepanjang mata melihat itu isinya dokumen kesalahan dia. Jadi nggak kayak yang di pengadilan itu hanya beberapa tumpuk. Itu sepanjang dia lihat itu kesalahannya dia. Sepanjang dia melihat. Sudah gitu jumlahnya 99. Ya dia putus asa, dia akan masuk surga. Kemudian sama Allah, sudah kamu tenang saja. Diambilkan bok kecil, kecil sekali, paling sak bok jam tangannya. Dah, innaka lan tuzlamal yaum, kamu tidak akan terdolimi. Kenapa Gusti? Ini kamu punya kebaikan ini kecil sekali. Ya apa efeknya Gusti? Kan nggak ngefek kesalahan seperti itu. Kemudian bandingannya hanya kebaikan sekecil itu. Udah kamu tenang aja. Setelah ditimbang, box 99 yang jumlahnya maddul basor kira-kira 3 kilo sama satu wadah jam kecil, ternyata setelah ditimbang itu menang yang 1 jam kecil. Karena isinya la ilaha illallah. Malaikat itu gak berani. Kamu berani, ada namaku kemudian kamu abaikan. Saya dipanggil 1000 mahasiswa UII sama satu Pak Rektor, Pak Fajar. Kemana arahnya? Ke satu rektor apa ke 1000 mahasiswa yang manggil? Pak Rektor, kan ini urusan nasib. Nah ini cerita. Malaikat yang nimbang Pak Warsono itu diprovokasi sama malaikat yang lain. Kamu berani nggak mempertimbangkan kata Allah di situ? Wah ya tidak berani. Nah, itu disebut fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala sayun. Dibandingkan asma Allah itu tidak ada yang bisa ngungguli. Nah, di sini terus para torekot, para apa konwiridan Allah. Tapi karena kita ini sekarang sudah tidak ngaji malah tanya, gunanya apa sih muni Allah? Lu nyebut pangerane orang gunane. Oh ini sedang nyebut Tuhannya, kok kamu tanya gunanya apa? Kamu tak kasih uang aja tidak pernah tanya gunanya uang ini apa? Pas dijak wiridan tanya, gunanya apa sih? Oh dasar orang aneh. jadi logis. Lah Nabi Adam juga sama, ketika disebut asma Allah itu nggak mikir yang lain. Apa setan itu penipu apa enggak, sudah grogi yang manggil Allah langsung. Nah makanya saya mohon kenapa kita memahami mangkana akhiru kalamihi Allah la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena dengan itu malaikat gak berani macam-macam. Jadi nanti kalau Anda ketemu malaikat tukang hisab, ayo silahkan abaikan nama Allah. Kalau kamu berani berarti tidak malaikatnya Allah. Masa namanya Allah gak dipertimbangkan? Ya tadi misalnya dosen-dosen UI ada undangan seminar menjanjikan. Enggak seminar menjanjikan tapi yang manggil rektor, milih mana? Kira-kira saja. Milih rektor kan? Karena ini nasib berkelanjutan kan kalau seminar kan. Apalagi ini asmane Allah. Nah, makanya Nabi ngendikan fato satis sijilat wasakula ismuwah. Kemudian bok kesalahan tadi jomplang kalah. Kemudian yang menang hanya asmanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus disebut sudah Nabi ketika tanya amal apa paling baik ya Rasulullah, gini dzikrullah fisirri wal alan gini-gini, dan kamu mati dan kamu hidup walisanu katordun, kamu harus selalu ingat Allah Ta'ala. Lah dene saya sekarang itu sudah biasa ingat Allah terus disuruh ingat rektor, ya muga-muga itu tugas dari Allah juga. Saya tidak tahu apa benar apa tidak tahu. Tapi yang jelas saya tidak jenis orang yang apa ya terus nganggep apa dunia penting betul, tapi yo penting lah gue sanggup mati. Tapi yang jelas supaya sampean ngerti madhab saya, karena ini ngaji dan saya punya niat baik, maka saya ungkapkan cara berpikir saya. Jadi sampean tidak usah kaget, mungkin namanya kan mengabaikan kesalahan, cara berpikir nggak gitu. Kita punya riwayat sahihah bahwa ketika malaikat mengabaikan semua kesalahan ini karena nggak berani
memperbandingkan asmane Allah dengan yang lain. Makanya disebut di akhir hadis fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Ketika sudah nyebut Allah harus dianggap selesai. Enggak boleh habis nyebut Allah mau mati kredit, enggak boleh. BPKB di bank ini enggak boleh. Nanti akhir hayatnya bilang BPKB, bukan Allah. Enggak harus kata Allah itu mengunci. Disebut akhiru kalami. Lah kalau sampean tanya, kenapa itu menjadi penting? Karena tadi malaikat tidak akan memperbandingkan Allah dengan yang lainnya. Makanya ketika ulama-ulama sufi, kalau kamu habis salah istighfar, nanti di sohifah kamu akan ditulis habis salah, salah. Terus di belakang ditulis, tapi setelah itu dia bilang astagfirullahaladzim. Nanti malaikat tinggal aja kamu teror. Kamu mempertimbangkan Allah apa yang itu? Ini tak ajarin. Kalau tepak ya kamu didengar, kalau tidak malah digebuki. Tidak tahu saya. Tapi itu ijazah resmi ini hari ini. Hadisnya akurat. Ijazah. Oke, ngoten mawon kok nak kesuwen kepinter nyanyi kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena saya diminta untuk mengakhiri. Ya, saya ingin menyampaikan dua hal saja. Pertama, saya garis bawahi yang beliau sampaikan bahwa kalau Allah tidak repot-repot ya, dan tidak mendetil-detilkan sesuatu ya berarti itu tidak terlalu perlulah ya. Jadi jangan kita sok merepot-repotkan diri ya mendetil-detilkan sesuatu yang Allah Ta'ala justru tidak detilkan. Nah artinya apa? Ya memang letakkan sesuatu pada tempatnya, dan itu menurut saya juga yang sering beliau sampaikan ya, bahwa dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya itulah menjadi asas kebahagiaan ya. Jadi kalau kita tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya ya kita akan lapang-lapang saja ya menyikapi nikmat, musibah dan segala macam. Nah kalau kita lihat nih pertanyaannya apa sih yang dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Kalau kita lihat ya tentu Allah Ta'ala yang maha tahu apa-apa yang paling penting, yang paling utama ya, pokok-pokok akidah, kemudian pokok-pokok ritual ibadah. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif ya, salah satu yang sangat dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah ranah muamalah. Jadi ranah muamalah itu luar biasa dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya kalau kita lihat misalnya dari sisi panjang pendeknya ayat saja, 282 Al-Baqarah itu ayat paling panjang dalam Al-Quran adalah tentang transaksi hutang piutang. Ya itu muamalah. Dan salah kalau kita misalnya menanggapi atau mempersepsi bahwa urusan utang piutang itu urusan dunia belaka. Enggak. Ya buktinya Gus Bah tadi nyampaikan beberapa hal tentang utang piutang dalam mengaji barang ini. Berarti sesuatu yang penting. Nah dalam ayat itu juga disampaikan di akhir ayat tentang hutang piutang itu apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi bahwa muamalahmu, transaksi keuanganmu, hutang piutangmu, hal ihwal tentang keuangan itu menyangkut takwa juga gitu. Itu menyangkut takwa juga. Itu bagian dari ekspresi bertakwa kita. Hutang yang benar, menulis dengan baik, membayarnya juga dengan baik, berhutangnya pun kalau memang betul-betul butuh dan seterusnya. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran ayat tentang muamalah. Nah saya sering sampaikan ya, bapak-bapak saudara, kalau kita misalnya menggunakan pembagian yang walaupun kita bisa perdebatkan lah ya tentang validitasnya 100%, tapi ada pembagian yang sederhana oleh para ulama. Pertama, dalam Islam itu ada yang disebut dengan ruang akidah ya. Yang kedua ruang ritual ibadah, dan yang ketiga adalah ruang muamalah. Semuanya itu tentu dalam makna semuanya hidup adalah ibadah, tapi kalau dibagi ruang akidah itu terkait dengan rukun-rukun iman kita, keyakinan-keyakinan pokok. Itu sifatnya tauqifi, enggak boleh dikreasikan. Jadi apa yang Allah Ta'ala sampaikan, yang berikan ya seperti tadi disangoni Nabi Adam, fatalaqa Adam berkalimatin fataba alaih. Ya Rabbana zolamna, ya itu sudah sangon dari Allah. Ya iman itu ya kayak begitu. Kita disangoni, diberikan, ditegaskan, dibatasi. Lalu ritual ibadah juga sama, sifatnya tauqifi. Nah pada saat muamalah itu sifatnya beda. Sifatnya itu ijtihadi ibada'i. Jadi sifatnya itu kita dikasih prinsip oleh Allah, ruang muamalah kehidupan ini, namanya sosial, politik, budaya, ekonomi, ya, kita diberikan prinsip, tetapi perinciannya itu diserahkan kepada kita. Bagaimana kita memprosesnya supaya
bisa menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk semua tanpa menghilangkan prinsip-prinsip itu. Nah, jadi kalau kita dalam konteks misalnya yang beliau sampaikan tadi, ya semua hal-hal yang ada ini selain daripada akidah dan ritual ibadah itu kan muamalah. Maka prinsipnya adalah kita saling melengkapi gitu. Dan saling mengisi dalam kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir, ulama juga mengatakan begini. Ketika kita belajar Al-Qur'an, maka kita juga belajar tentang lawazimul makna atau lawazimul faham. Ada satu kefahaman dari ayat. Nah, konsekuensi dari kefahaman itu apa? Ya, nah, itu beliau tadi juga sudah sampaikan berulang kali. Kalau kita misalnya, ini satu ilustrasi saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila akhiril ayah. Wahai orang beriman, kalau ingin masuk ke dalam sholat, hendak sholat, maka ambil air wudhu. Basuhlah muka dan seterusnya sampai akhir ayat. Secara fikih, ya tadi beliau mengajarkan kita, secara fikih ini tentang kewajiban kita berwudhu dengan prosesinya. Tapi ada lawazim dari ayat ini. Apa lawazim dari ayat ini? Kalau kita bicara wudhu, kita bicara sumber daya air. Kita bicara tentang wudhu, kita bicara tentang ekosistem kehidupan. Gak ada wudhu tanpa air. Kalau wudhu tanpa air tayamum namanya. Gak ada wudhu tanpa air. Maka apa arti lawazim dari ayat ini? Jaga sumber daya air itu. Kalau dalam konteks misalnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, apa kata sumber daya alam dan semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, itu juga bagian dari lawazim makna ayat ini. Dalam arti apa? Negara, kita semua secara kolektif, ayo kita jaga sumber daya air, tidak boleh dimiliki hanya oleh sekelompok kecil saja sehingga orang kesulitan untuk memanfaatkannya. Dan pada ujungnya jangan-jangan nanti bisa orang kesulitan untuk menegakkan sholat karena nggak bisa wudhu, karena sumber daya air itu dikooptasi oleh kelompok tertentu misalnya. Itu lawazimul ayat. Ketika Allah Ta'ala misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, kalau udah waktunya Jumatan itu maka segera datang ke masjid, tinggalkan perdagangan. Apa lawazim dari ayat ini? Kata para ulama, lawazim dari ayat ini adalah ya bahwa Allah tidak akan bicara tentang perdagangan. Allah tidak berbicara tentang sesuatu yang penting, ya, yang bisa mengalihkan, ya, seseorang dari ibadah. Ya, kan di sini diletakkan orang kalau terlalu cinta berdagang, ya, maka dia nggak mau ninggalin bisnisnya untuk sholat gitu, karena time is money. Bagi dia 5 menit ketika sholat itu kalau udah transaksi entah berapa duit misalnya gitu. Nah, ada lawazim dari ayat ini kata para ulama bahwa ya perdagangan harus diisi oleh orang-orang yang tidak hanya memikirkan profit sementara di dunia, tapi dia juga memikirkan fungsi spiritual dari harta itu. Siapa itu? Ya orang beriman. Dengan kata lain ya orang Islam disuruh untuk aktif dalam berdagang. Karena ketika perdagangan itu diisi oleh orang-orang yang tidak punya pandangan lebih dari dunia, kalau kata orang Sasak, enggak-enggaknya cuman dia pandang dunia saja, ya dia tidak akan mungkin bisa menunaikan pesan ayat ini. Jadi ayat ini bisa ditunaikan pesannya adalah oleh orang-orang yang ketika dia hidup di dunia, beraktivitas di ekonomi, ya, membangun kapital, membangun bisnis, tapi pada saat yang sama dia juga meletakkan itu semua menjadi bagian dari ibadahnya kepada Allah. Jadi ayatnya tentang ibadah sholat Jumat, tapi pesannya di sana adalah isi ruang bisnis itu, ikhtiarkan supaya ruang-ruang ekonomi itu terisi oleh orang-orang yang ngerti bahwa dunia ini adalah jalan untuk mencari kebahagiaan yang lebih hakiki, yaitu di sisi Allah Ta'ala. Jadi itu 2 hal yang mungkin saya ambil dari beliau tadi. Kita pentingkan apa yang memang penting, dan yang kedua kita pahami ayat itu tidak hanya dari sisi teksnya, tapi dari konsekuensi-konsekuensinya di dalam kehidupan kita. Terakhir bicara tentang sanad. Nah, saya ada satu hal, kalau saya pertama kali saya ketemu sama Gus Baha, ya, melihat beliau, ya,
Ada nggak bapak-bapak, saudara-saudara melihat dari beliau yang beda? Ciri khasnya. Ciri khasnya beliau itu gini. Tapi hari ini ikroman li rektor, jadi rambut nggak kelihatan beliau. Alhamdulillah. Nah, karena beliau ini adalah keturunan dari aulia, dari Lasem ya, dan salah seorang dari masyayikh di Lasem itu adalah sahabat dari kakek kami dulu, Mbah Maksum Lasem. Ya, beliau bersahabat dengan Nini Ida Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu biasanya perilaku Lasem itu ada sanatnya gitu ya. Jadi saya lagi mikir-mikir ini naruh topi begini tuh ada sanatnya nggak beliau? Nah, kita mau tahu dari beliau ya. Ala kulli hal, bapak-bapak saudara, terima kasih Gus atas ilmu-ilmunya dan silaturahim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa terus bersilaturahim dalam kebaikan, dan kita doakan beliau selalu disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara gampang buat kita mendoakan diri kita itu doain orang lain ya. Itu resep yang paling gampang. Jadi kalau kita doain diri kita ini kan belum tentu terkabul. Tapi kalau kita doakan orang, malaikat yang mengaminkan doa kita dan mengatakan untukmu seperti yang kau doakan. Jadi kalau resep supaya dapat sesuatu, doakan orang lain dengan sesuatu itu. Kita doakan mudah-mudahan Gus Baha sehat walafiat dan kita semua diberkahi Allah Ta'ala.